Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Sebelumnya kita sempat unboxing dan review si iPhone XR yang saya beli di PS Store. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk memakai HP ini sebagai HP daily driver dan saya gantikan dengan Redmi Note 9. Nah, hal ini bukan berarti saya melupakan Redmi Note 9. Redmi Note 9 masih saya pakai sampai sekarang dan itu cuma dipakai sebagai HP bisnis doang, buat nerima endorse dan juga buat belajar online alias kuliah daring. Jadi di video kali ini kita akan review ulang si iPhone XR ini. Dan mungkin juga video ini sangat cocok untuk kalian yang pengen beli HP second, terutama dari second iPhone ya guys. So daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Pertama yang saya pengen bahas adalah masalah fisik alias body dari HP ini. Pertama kali beli iPhone XR, kebetulan unit yang saya dapat kali ini, ya ini unitnya sangatlah perfect banget. Gak ada lecet sama sekali, mulus 100%. Bahkan saya nggak nemuin lecet, dan ataupun keretakan juga nggak ada sama sekali. Sejauh ini saya pakai iPhone XR untuk masalah bodinya bener-bener mulus banget. Seperti HP baru ya guys. Jadi ya saya sangatlah hoki mungkin ya guys ya. Karena memang kalau beli HP second pastinya hoki-hokian untuk masalah bodinya. Maka dari itu setelah saya melihat body dari HP ini sangatlah mulus, saya memutuskan untuk menjadikan HP ini sebagai daily driver. Ya mungkin orang pertama kali yang beli HP ini sangatlah hati-hati banget ya guys untuk makainya. Jadi bener-bener masih mulus banget. Apalagi HP ini udah dari tahun 2019 ya guys ya. Tapi saya agak sedikit curiga sih, apakah housingnya ini udah diganti atau belum. Ya semoga aja ini masih original semua ya guys ya. Terus juga untuk masalah spare partnya pun juga masih original semua. Jadi belum ada yang diganti sama sekali. Karena memang kita mengingat ya guys ya, HP ini udah 2 tahun lebih. Ya 2019 HP ini launching, harusnya ada beberapa spare part yang diganti. Tapi walaupun begitu setelah saya cek melalui aplikasi Tray Install, semuanya itu hijau dan 100% gak ada spare part yang diganti. Hasil kecurigaan saya mulai menurun ya guys. Ya semoga ini bisa dipakai jangka panjang lah guys ya, bisa dipakai 2 tahun ke depan atau enggak 3 tahun ke depan. Lalu dari segi layar, sejauh ini saya pakai iPhone XR udah puas banget sih. Dari mulai kualitas warna dari iPhone XR itu sangatlah bagus banget, walaupun resolusinya nggak sampai Full HD Plus. Dan untuk panelnya sendiri pakai panel IPS, tapi ini beda banget dengan kualitas layar dari Android. Beda banget, jauh banget. IPS-nya iPhone dengan IPS-nya Android itu beda banget. Apalagi masalah resolusi, walaupun nggak nyampe 1080p alias Full HD Plus, tapi untuk kualitas layarnya ini melebihi dari Android. Dan untuk responsifnya pun juga sangat-sangat responsif. Sejauh ini saya pakai nggak ada yang namanya delay touch. Tapi ketika baterainya di bawah 30%, layarnya ini kurang responsif. Ini entah kenapa, apa performanya di nerf atau gimana. Apa mungkin layarnya udah diganti, saya nggak tahu sih ya. Tapi sejauh ini untuk masalah layarnya masih aman banget sih. Cuman di 30%-an aja layarnya kurang responsif. Ya bukan kurang responsif sih, kadang-kadang sering typo. Dan kebetulan memang sering typo juga saya pakai iPhone XR ini. Atau mungkin memang tangan saya belum bisa beradaptasi dengan layarnya si iPhone XR. Dan ukurannya di sini bener-bener kita harus menyesuaikan dengan iPhone XR ini. Ya kita butuh beberapa adaptasi lagi lah guys ya. Tapi overall dari masalah layar saya nggak nemuin kendala sama sekali. Dari mulai True Tone juga udah aman banget sih, di sini bekerja dengan baik. Auto brightness semuanya aman. Proximity sensor juga udah aman banget. Face unlock pun juga udah aman banget. Jadi nggak ada kendala sama sekali untuk masalah layar dari HP ini. Lanjut ke masalah performa. Untuk masalah performa HP ini nggak usah diragukan lagi, karena SoC-nya sendiri udah pakai A12 Bionic. Udah bisa melibas semua game yang biasa kita mainin. Dari mulai game Max, PUBG Mobile, Mobile Legends, Genshin Impact alias game para wibu, semuanya udah bisa ngelibas dengan cukup baik di HP ini. Memang sih ya, iPhone XR ini bisa dibilang sebagai HP gaming dari iPhone untuk kelas ya paling menengah sih. Enggak menengah sih, paling bawah. Menengah. Kalau paling bawah itu ada iPhone 8 Plus. Tapi untuk masalah performanya udah gahar banget si iPhone XR ini. Buat diajak multitasking pun juga udah sangat smooth banget. Nggak
nggak ada nge-lag sama sekali, nge-freeze ataupun segala macam. Pokoknya udah enak banget lah guys ya iPhone XR ini buat dipakai kebutuhan sehari-hari. Ya beda banget lah kalau misalnya kalian pindah dari Android ke iPhone, kerasanya itu bakalan beda banget. Terus yang saya pengen notice adalah masalah suhunya. Di sini untuk masalah suhunya sebenarnya sih udah aman banget sih, normal. Kalau buat pemakaiannya buat main sosmed, nonton film, buat nonton TikTok dan lain sebagainya, penggunaan ringan, browsingan, chattingan, ya pokoknya semuanya itu suhunya nggak panas-panas banget. Tapi kalau buat main game di sini suhunya baru kerasa banget. Bisa dibilang panas banget lah kalau si iPhone XR ini buat diajak nge-game. Apalagi buat main game sekelas Genshin Impact maupun PUBG Mobile. Di situ bener-bener panas si iPhone XR ini, dan saya kurang rekomendasiin teman-teman buat main game di iPhone sih memang. Lanjut ke masalah baterai. Hal ini harus saya update terus karena memang pastinya user Android kalau pengen beli iPhone yang dipermasalahkan adalah masalah baterai. Boros gak sih baterai iPhone? Karena memang kalau misalnya kita flashback ke tahun 2019-an yang dimana itu zamannya iPhone 6, iPhone 6s, 6s Plus, pasti banyak banget yang ngeluh soal baterai maksudnya ya. Tapi lain cerita di iPhone XR ini, kalian gak usah khawatir untuk masalah baterainya. Di sini kebetulan untuk baterai health-nya sisa 91%, yang dimana sebelumnya itu di kisaran 92%, cuman turun 1% doang setelah pemakaian 2 minggu. Lalu untuk pemakaiannya sendiri, HP ini bisa bertahan hingga 7-8 jam. Karena memang baterainya ini benar-benar irit banget walaupun kapasitasnya cuma sebesar 2942 mAh aja. Jadi kalian gak usah khawatir untuk masalah baterainya. Dan untuk pengisian dari baterainya pun juga dari 20% sampai 95% itu bisa memakan waktu sekitaran 1 jam doang menggunakan fast charging 20 watt. Ya kebetulan HP ini support fast charging 18 watt atau 15 watt ya. Kayaknya 15 watt ya guys ya. Kebetulan saya beli adapter charging yang fast charging. Jadi itu benar-benar membantu banget. Dan saya nggak pakai adapter OM dan chargeran OM ya dari dusnya. Tapi di sini ada satu kendala yang dimana setiap saya cabut setelah ngecas si iPhone XR ini lalu saya reboot alias mulai ulang, di situ entah kenapa baterainya jadi nambah sekitaran 4%. Nah, saya curiga apa mungkin baterainya ini udah diganti. Ya, kalau misalnya kalian user iPhone atau yang ngerti soal iPhone bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Kenapa baterainya bisa nambah sendiri? Saya takutnya bocor atau enggak baterainya memang udah nggak sehat. Lalu dari sektor kamera, HP ini cuma punya satu kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel dan 7 megapiksel untuk kamera depannya. Nah, untuk hasil fotonya sendiri menurut saya udah bagus banget. Ya iyalah, namanya iPhone, kalau nggak bagus, ngapain saya jadikan HP daily driver coba? Karena memang sejauh ini, instastory saya itu diambil pakai iPhone XR. Dan hasilnya itu bener-bener sangat memuaskan, sangat stabil, sangat jernih, sangat bagus lah. Pokoknya perfect banget si iPhone XR ini. Untuk HP di kelas 5 jutaan kalau menurut saya. Terus juga untuk masalah trouble di sini nggak ada sama sekali. Semuanya fungsional, dari mulai efek-efeknya, kameranya bokeh, bener-bener bokeh. Jadi bener-bener untuk masalah kamera nggak ada trouble sih sejauh ini ya guys ya. Kesimpulannya, sejauh ini saya pakai iPhone XR masih fungsional semua ya guys. Dari mulai Face ID, True Tone, baterai masih irit, kamera masih oke, layar juga masih oke. Semuanya berfungsi dengan baik. Untuk kesan selama 2 minggu belakangan ini saya pakai iPhone XR sangatlah mulus banget. Ya pokoknya kayak HP baru lah, bener-bener HP baru pas waktu saya beli dari PS Store ini. Ya walaupun begitu kita nggak bisa ngejamin juga sih, namanya barang second itu dapatnya pastinya hoki-hoki. Jadi ya tergantung hoki aja sih kalian dapat HP-nya yang seperti apa. Tapi overall saya sangat senang sih karena saya dapat HP yang bener-bener kondisinya sangatlah mulus. Karena menurut saya yang paling penting itu adalah fisik. Kalau misalnya fisiknya udah oke, pasti dalamannya kita juga bisa jamin oke juga sih. Atau enggak kalau misalnya fisiknya oke, dalamannya kita bisa ubah sih. Itu aja sih. Kalau misalnya baterainya bermasalah tinggal kita ganti. Karena memang kalau misalnya fisik udah bermasalah itu agak sedikit susah sih menurut saya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita dari Serpi Tekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wah, gila sih iPhone XR. Bagus sih, bagus. Mantap. Puas banget. Akhirnya kebeli iPhone. Dari dulu pengen iPhone buat gengsi. Buat kerja maksudnya, buat gengsi lagi. Buat kerja guys.